Mohon maaf nih Pak Mario. Jangan baper dong. Kalau Om kan Pak Tarman bawanya pengen transfer. Oh, gitu ya. Panggil aja kakak. Oh kakak. Boleh kakak. Gue punya ini, apa namanya? Semenjak jalanin ini kan, ngeliat suka ada teman-teman yang udah punya sekretaris. Gitu kan. Nah itu kelihatan tuh sekretaris nakal sama sekretaris betul. Bedanya di apa Pak? Bedanya gini, kalau sekretaris benar, bosnya datang, selamat pagi Pak. Oh, gitu. Itu benar. Benar. Ya. Kalau sekretaris nakal? Pak, udah pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak jenaka. Yes. Alhamdulillah, sesuai dengan janji kita, Partai. kita di channel QT channel ini kita kedatangan tamu Dibacanya cutie apa kita sih? QT Kan Q sama T. Dibacanya QT channel. cutie. QT channel. Kemarin baca tuh kita dibaca. Oh, gitu. Bukan ya? Cutie. Bukan QT. Kali kita ya. Jadi kedatangan tamu yang sangat spesial, ya kan? Fenomenal. Legendaris dan Amazing. luar biasa. Amazing. Jadi kita nggak usah berlama-lama lagi. Jadi beliau ini tamu kita ini seorang entrepreneur yang awalnya dulu dari karyawan menjadi CEO. Dulu dia pernah ikutan acara ya Pak, kalau nggak salah bosan jadi pegawai ya Pak ya? Bukan. Pak ya? Mik Lunas Huta. Oh iya. Mungkin dari situ kali inspirasinya ya. Iya, Coba nanti kita tanya lagi lebih dalam. Tapi sebelum kita langsung ke beliau, kita harus memperkenalkan diri kali ya. Coba Pak perkenalkan diri dulu Pak. Nama Jelas dong. Sesuai dengan KTP. Nama saya Mario Wardianto. Orang biasa panggil Mario, ada Rio, dan yang paling familiar ya Wayong. Wayong ya. Itu yang paling fenomenal ya. Paling fenomenal Wayong. Di alam kuburan atau di alam mana Pak? Wayong itu sebenarnya bingung juga. Wayong kan dua suku kata kalau bahasa Inggris itu. Why sama Yong. Muda, Yong kan muda. Yong muda. Why kenapa? Mengapa? Kenapa muda? Padahal mukanya tua. Wayong. Gitu katanya kata sama gua. Oh gitu. Wayong. Padahal mukanya tua. Buset dah. Ban dong mana-mana kan? Sampai jenggot. Tapi jiwa tetap muda ya. Muda. Kalau uban udah sampai jenggot tuh, berarti kan ininya udah ke omongan yang keluar tuh udah ke hati, lewat hati. Oh, kalau udah berubah di jenggot. Bawaannya suci aja. Udah yang gimana. Iya. Kata-kata yang keluar suci lah. Iya. Katanya gitu. Mulai ya. Suci dan tayamum. Suci dalam. Oh, itu untuk nama ya Pak ya? Dari nama dulu ya. Epitemologis. Kenapa Wayong? Jadi itu ya. Jadi kata dulu nyokap bokap itu kenapa muda ya? Santai aja, jangan tegang. Gimana nggak tegang? Gue lagi jemur. Tapi keringetan. Tenang. Ini sebenarnya kontradiktif. Kita mau bicarain masalah entrepreneur. Oke. Nah gue ini ditarik lagi jemurin baju. Ayo sini kita bicarain entrepreneur. Nah gue lagi jemurin baju. Ya. Ini kan nggak matching ya. Seolah-olah gue mau bicara masalah entrepreneur tapi dandanannya. Ya. Sekarang Pak, minimal kalau pakai jas. membicarakan entrepreneur itu Biar bukan kelihatan. dilihat dari casing Pak, tapi isi pembicaraannya itu loh Pak. Gitu. Jadi masalah baju dan tetek bengek, ya kan itu bukan jadi persoalan.
ya kan? Ya, Tapi yang minimal penting isi makna entrepreneurnya itu loh, gitu loh Pak. Iya sih, tapi Ya kan, kan? minimal orang tatapan pertama tuh ngelihat, iya bener sukses, pakai jas, peci atau baju-baju Itu kan merah. Pak kalau di dalam di lingkungan pekerjaan. Kita kan sekarang bukan di dalam lingkungan pekerjaan, ya kan? Banyak juga kok di luar sana yang menggunakan jas rapi, tapi isinya nol. Mungkin bisa juga bilang banyak penipu-penipu begitulah ya. Paling mudah-mudahan orang sih menilainya, oh berarti ini orang sederhana. Nah, entrepreneur yang mempunyai antara miskin sama sederhana tuh kan beda tipis. ada orang bilang saya sih sederhana padahal miskin. Mudah-mudahan tanggapan, oh ini sederhana nih orang nih. Jadi Gitu, kan. entrepreneur yang beromsetan tinggi tapi berpakaian sederhana, begitu ya. Ya, padahal Iya. Jadi memulai awalnya Pak Mario ini menjadi wira swasta gitu ya, atau entrepreneur ini Pak, dimulai itu sebenarnya dulu Bapak tuh kerjanya apa gitu Pak? sama, saya tuh dari awal kerja, dari pertama kali kerja Oke. sampai mundur dari pekerjaan, Aha. ya sales Pak. Oh. Marketing, ada orang bilang marketing, ada orang bilang sales, jualan lah gitu. Di bidang Dan kebetulan dari pertama kerja sampai sekarang ini ya bidangnya sama, bidang logistik ya, pengiriman barang, distribusi barang. Karena bisanya cuma itu Pak. Berarti dulu menjadi karyawan, entah itu disebut sales atau marketing, itu di bidang logistik, dan sekarang sampai sekarang mempunyai usaha kecil lah. Wah, yang di bidang logistik juga. Jadi sesuai dengan passion ya Pak ya. Jadi bilang begitu ya. Bukan passion sih Pak. Apa? Ngertinya cuma itu. Ngerti apa? Kalau orang kan berjiwa bisnis apa aja dijalanin kan. Betul. Karena gue kan yang ngertinya cuma itu, bisa jualannya itu aja ya udah. Gitu. Saya manggilnya bapak. Bapak, Pak Om, Pak. Dedek, kalau dipanggil Om bawaannya pengen Transfer dulu. Bawaannya mau transfer. Oh, jadi Kakak. dimulai karir itu dari karyawan, berapa lama mempelajari ilmunya, Iya. baru punya sedikit Coba usaha. untuk gambling mungkin ya, membuat usaha kecil di bidang Logistik juga. namanya sekarang apa Pak? Sinergi Logistik. Jadi buat teman-teman Bapak Jenaka yang ada di seluruh Indonesia, bila mana mau bingung cari pengiriman atau apa, cek ini nih. Websitenya ada, Websitenya ada, Sinergi Logistik, S-Log ya Pak ya. Sinergi Logistik. Jadi untuk seluruh Indonesia tuh Pak ya, Seluruh Indonesia Pak. dari Papua sampai ke Aceh, Dari Sabang sampai Merauke. Sabang sampai Merauke. Jajak pulau-pulau. berjajar pulau-pulau. Jadi Luar teman- biasa ya. Luar biasa. Jadi teman Bapak Jenaka jangan khawatir. Kebetulan Sinergi Logistik juga tidak akan membebani ya Pak ya. Lebih terjangkau kali ya Pak, atau gimana Pak? Soalnya kan banyak sekali yang membuat usaha seperti ini tuh Pak. Jadi kelebihannya Sinergi Logistik itu apa gitu loh Pak? Sebenarnya kelebihannya nggak sama aja masih sih, cuma kita tuh Yang membedakan gitu loh Pak sama logistik yang lain gitu loh Pak. yang membedakan itu kita lagi coba buat itu semacam apa ya, hubungan yang friendship. Jadi kebanyakan sekarang kalau saya lihat itu banyak kalau orang sudah mulai melakukan jasa pengiriman itu kan kirim barang sampai ke tujuannya. Nah kebanyakan ketika terjadi sesuatu, nah itu birokrasinya terlalu kompleks. Nah kita buat itu lebih mudah. Dari mulai pertanyaan-pertanyaan berapa nilai harga pengiriman sampai dengan ketika terjadi kendala itu kita memudahkan komunikasi. Ini kita di mana?
Harusnya studio. Ya, kita kan Pak sekarang ini kan kita untuk saat ini kita lagi outdoor. Outdoor ya. Outdoor, indoor. Cilok. Cilok Mang Idoi. Pak, tahu tidak? Kenapa saya grogi? Gitu. Tahu bedanya cowok setengah sama cowok sejati Apa tuh Pak? dari lapis. Nah, kalau cowok setengah? Oh gitu. Asik. Kalau cowok, itu cowok setengah. Setengah cowok. Kalau cowok sejati? Karena gini aja. Itu sejati. Sejati ya. Bukan jual. Apa yang tisu-tisu? Gitu. Nah, kembali lagi ke laptop Pak. Jadi yang membedakan dengan logistik lain itu berarti Bapak lagi membangun Komunikasi yang baik gitu ya, mudah, yang mudah dari gitu ya. mulai pertanyaan-pertanyaan biaya pengiriman, Hmm. servis yang digunakan, Hmm. sampai dengan apabila terjadi kendala-kendala di lapangan, sampai masalah penggantian ketika ada barang rusak, barang hilang. Oh, itu ada garansinya ya Pak ya? Ada Ada garansinya. kita backup itu. Termasuk durasi waktu kali ya. Lead time, lead time Oke. juga itu yang kita jual kan, lead time itu yang paling penting. Ya. Tepat waktu dan tepat quantity ya, Hmm. kalau bahasanya di kita. Jadi jangan sampai orang kirim barang 3, oke, Sampai 2. waktunya cepet, Iya. tapi Sampai quantity-nya 2. kurang. Iya, benar. Tepat waktu dan tepat quantity, Oke. ditambah komunikasi yang mudah. Mudah. Gitu. Soalnya bukan apa-apa Pak, kebanyakan after sales service itu yang susah gitu loh Pak. Iya, kebanyakan Itu yang bikin orang itu sekarang berpikir untuk mau mengirim paket atau apa tuh di logistik itu begitu Pak. Mm-mm. Jadi Pak Mario itu membangun Ya, seperti itu. seperti itu untuk memudahkan untuk si konsumen dan Ya. si pihak logistiknya gitu ya Pak ya. Jadi Betul. tidak ada birokrasi yang Terlalu ribet menjelimet gitu ya Ya. Pak ya. Jadi memberikan kemudahan pada konsumen ya. Tuh. Oke, jadi teman-teman Bapak Jenaka, jadi nggak usah khawatir. Ini kita bukan promosi, tapi ini Bukan. salah satu visi dan misi dari Sinergi Logistik, yaitu memberikan tepat waktu dan tepat kuantiti ya Pak ya, Quantity. dan memberikan hubungan komunikasi yang baik antar konsumen dan si pihak logistik. Betul. Jadi bila mana ada terjadi apa-apa, jadi nggak usah bingung. Sudah ada namanya customer service gitu ya kalau ya Pak ya? Customer service, bagian-bagian operasional kami semua open gitu. Open. Karena pihak customer mau berhubungan langsung dengan pihak operasional, Hmm. pihak cabang, kita open semua. Open semua. Tidak di satu birokrasi yang agak sulit seperti itu. Nah jadi Pak, kalau untuk pengiriman itu kadang-kadang di Sinergi Logistik ini apa berpartai besar atau partai kecil aja bisa diterima gitu Pak? Besar kecil kita Terima. Pak. Iya. Oke. Kita jangan mau yang besarnya aja, yang Iya. kecilnya. Semua kan dimulai dari yang kecil. Oke. Baru dari yang kecil akan menjadi besar. Ya, benar. Kalau toto besar, Tahu-tahu- capek bang. Iya benar. Pasti kan semua diawali dari yang kecil-kecil. Sekarang Sinergi Logistik udah berjalan berapa lama nih Pak? Dari 2017 Berarti Mulai sekarang merintisnya. mulai merintisnya. Ya. Sekarang 2022 berarti sudah 5 tahun ya. hampir Hampir berjalan 5 tahun, kurang lebih 5 5 tahun. gitu. Berarti sekarang untuk cabangnya Pak, Cabang kita baru ada di Jawa. Jawa. Ya. Karena sekarang ini aktivitas yang paling sering setiap malam itu kita pemberangkatan lintas ke Jawa. Makanya di situ kita perlu backup cabang-cabang kita sendiri, bukan agen-agen perwakilan. Gitu. Jadi kita untuk cabang masih di Jawa, mulai dari mana Cirebon sampai dengan Surabaya. Adapun di luar Jawa itu kita perwakilan sifatnya. Tapi dengan komunikasi yang satu arah juga tentunya. Silakan dimakan. Apa ini? Apa Pak? Oh iya. Silakan. Jadi teman-teman Bapak Jenaka, Biar sehat makan apa? Sinergi Logistik ini punya peran yang penting pada saat Indonesia mengalami COVID. Apa peran pentingnya? Jadi Sinergi Logistik ini
memberikan perjalanan bansos kalau nggak salah ya Pak ya. Kita pernah Mengirim distribusi bansos ke daerah Jawa Tengah. Area Jawa Tengah, distribusi bansos. Ditambah kita juga beberapa kali, dan itu reguler sih untuk pengiriman alat kesehatan. Dan alat kesehatan, Ventilator, masker, apa semua. vibrator tidak ada ya Pak ya? Vibrator Nggak ada ya. ngilu Pak. Ngilu ya. Tapi ambulan ada Pak ya? Pengirim ambulan. Jadi Sinergi Logistik ini telah banyak setidaknya ada peran untuk membantu Indonesia, pemerintah Indonesia dalam mendistribusikan bansos untuk warga yang terdampak COVID atau dan sekitarnya begitulah Pak ya. Jadi teman-teman Bapak Jenaka, alhamdulillah juga Sinergi Logistik ini tuh ternyata sudah ada peran penting lah begitu. Mohon maaf nih Pak Mario. Jangan baper dong. Kalau Om kan Pak Tarman bawanya pengen transfer. Oh, gitu ya. Panggil kakak. Kakak. Boleh kakak. Boleh kakak handphonenya. Tanya-tanya dulu juga boleh. Kalau main di PGC. Gini Pak Mario, kalau ada yang tertarik Pak di bisnis yang Bapak kembangkan ini di logistik, itu untuk awal itu seperti apa Pak? Untuk pemula sepertinya, contoh misalnya Pak Tarman tertarik nih Pak dengan bisnis yang Bapak kembangkan ini nih di bidang logistik. Nah kan harus butuh juga dong Pak ya tips-tips juga gitu, dan awalnya seperti apa? Mungkin Pak Mario bisa jelaskan untuk para pemula yang untuk tertarik di bisnis logistik ini gitu Pak. Yang paling penting itu yang memang ketika ada orang yang ingin membuka bisnis logistik seperti ini, yang paling pertama, yang paling penting adalah dia memahami masalah logistik ini. Yang kedua itu yang pasti modal. Pasti ada modal, karena kan bisnis pengiriman tuh kalau istilah orang bilang itu biaya di depan. Karena biasanya untuk para pemula-pemula itu dia akan membangun komunikasi dengan ekspedisi lain. Jadi dia udah setting bendera, dia punya barang yang akan dikirim. Maksudnya untuk awalnya itu dia akan berhubungan dengan ekspedisi lain yang sudah lebih dulu menjalani itu. Jadi sifatnya barang titipan untuk sampai ke tujuan sesuai barang tersebut. Nah di situ biasanya akan ada biaya yang keluar terlebih dahulu untuk melakukan jasa titipan. Ya titipan kilat, tetap jatuhnya barang titipan. Tapi kalau misalkan kita baru akan mendalami, itu kebanyakan rata-rata sekarang itu udah banyak perusahaan-perusahaan yang membuka franchise ya. Dari franchise itu kita dari mulai persiapan awalnya semua udah difasilitasi. Nah disitulah dia mulai belajar, sampai dia benar-benar bisa jalan sendiri. Sama Sinergi Logistik juga memfasilitasi itu. Ketika ada kawan-kawan, ketika ada orang-orang yang ingin memulai bisnis tersebut, kita bisa memfasilitasi. Nah, misalkan saat ini Bang Ronald punya lokasi di suatu tempat tapi buka usaha pulsa atau fotokopi. Mau kita ekspedisi gitu kan. Oh ya nggak apa-apa, nanti kita fasilitasi. Nanti kita siapin berupa spanduk, timbangan. Sama kalau untuk proses teknisnya nanti kita siapkan juga sistem yang terhubung sama usaha. Jadi nanti Bang Ronald ketika barang datang sama hanya tinggal input beratnya berapa, harga semua udah ada di situ. Nah, dari situ kita kan bisa sambil belajar. Oh ternyata gini bisnisnya. Ketika kita bisa dapetin barang-barang yang lebih banyak, barang-barang yang sifatnya
corporate itu bisa menjalani sendiri nantinya depannya. Itu kan semua itu perlu proses. Dan memulai proses itu saat ini sudah banyak perusahaan-perusahaan yang menyiapkan sistem-sistem franchise. Ketika orang mau buka kecil-kecilan dulu. Jadi belajar dulu ya kali ya Pak? Belajar dulu bagaimana sistem distribusinya, yang kedua gimana cara jual ke pihak-pihak customer, gimana cara menawarkan, itu kan nanti bisa sambil berjalan. Kecuali memang dia sudah punya kenalan ya, kenalan yang udah, kadang juga ada beberapa teman yang memang dia udah punya kenalan sama orang-orang yang bagian-bagian yang berkaitan sama pengiriman di perusahaannya. Nah itu akan lebih mudah untuk mendapatkan. Nanti tinggal bicara masalah persaingan harga. Kayak gitu. Jadi kalau untuk pemula ini, jadi alangkah baiknya kita belajar dulu ya Pak ya. Belajar. Karena di Sinergi Logistik juga buat teman bapak-bapak Jenaka, dia memfasilitasi seperti franchise tadi itu ya Pak. Bisa ya. Bisa. Jadi sebelum kita terjun lebih dalam lagi di bidang logistik, alangkah baiknya kita belajar dulu. Iya, kita fasilitasin itu. Oke, pahami dulu kali ya. Pahami dulu. Apalagi kebetulan dia sebelumnya udah punya usaha. Usaha fotokopi udah ada tempat lah. Buat kita nanti taruh spanduk, buat kita taruh timbangan, laptop, printer. Karena kan kita udah nggak perlu resi-resi surat jalan yang di stok. Kita semua tinggal print aja. Gitu. Paperless lah kalau bahasa sekarang. Banyak. Iya, jadi harus dipahami dulu sebelum lanjut melangkah ke yang lebih besar, lebih rumit, lebih pusing. Jadi kalau bila mana ada kawan kita misalnya mau berminat, belajar dulu, pahami dulu. Kalau dia sekiranya dia tidak sanggup, ya nggak apa-apa ya, no problem ya. Nah, tapi kalau dia sekiranya ini menjanjikan buat dia, gitu kan, kedepannya dia akan berlanjut ke lebih yang besar. Karena kan kita itu juga sama Pak, kita diawalin seperti itu. Sampai sekarang juga ada beberapa kawan-kawan kita yang datang, gue mau dong buka ekspedisi gitu kan, tapi gue nggak punya modal, gue nggak punya armada, gue nggak punya ini, tapi gue punya customer yang siap kirim gitu. Oh ya udah, nah lu buka, legalnya, benderanya apa, mau cetak surat jalan silakan. Nanti mobil-mobil yang ada di kita juga nggak apa-apa, tinggal telepon, tolong pick up di sana, kita ambil, tolong kirim ke sana, kita backup itu gitu. Jadi memang kita bukan mau besar sendiri. Dari awal kita nggak mau seperti itu. Yang namanya bisnis ekspedisi itu sebetulnya bukan kita dengan kawan kita yang punya perusahaan yang sama tuh bukan kompetitor. Kita justru kan harus bangun jaringan bersama-sama ya, networkingnya yang bagus gitu. Karena nggak mungkin lah kita juga sadar diri ketika kita barang banyak itu mungkin nggak bisa kita backup sendiri dengan kekuatan infrastruktur kita yang ada gitu. Makanya kita share ke teman. Berarti nggak tutup kemungkinan ya Pak ya, bila mana ada perusahaan-perusahaan logistik yang bahasanya keteter ya bahasanya ya, untuk pengiriman berarti bisa dialihkan misalnya ke yang logistik lain begitu ya. Karena kita juga banyak beberapa customer tuh justru ekspedisi juga. Ada customer ekspedisi kebetulan dia punya armada cuma satu mobil truk gitu kan. Untuk customer dia sendiri dia ambil, dia drop di kantor kita untuk diberangkatin sesuai tujuan pakai mobil kita. Tapi ada juga yang armada sama sekali nggak punya dan dia minta tolong bantu dari mulai ambil barang sampai kirim. Kita yang backup itu, yang berselisih harga atau apa, nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi kita nggak menutup diri lah untuk berjalan itu. Kita sendiri kita berharap semakin bisa. Semua orang udah punya kapasitasnya masing-masing. Yang dari kita. Ngantuk jadi gue ya. Makanya serius apa enggak? Saya mau kelamaan ini. Kalau serius ini pakai begini, nggak pantas. Bulokin. Maaf. Ngantuk gue jadi Ngantuk dia cuma. Aduh. Kan dari awal kita ngomong serius apa enggak? Iya, aduh. Jadi Pak Tarman ini tuh kebetulan nggak bisa lama-lama. Iya. Umur juga. Jadi dikit-dikit molok apa ngantuk, dikit-dikit ngantuk. udah kayaknya mana jenakanya mah serius.
Apalagi makannya buah. Jadi itu ada intermezzo saja. Jadi begitu ya Pak ya. Kira-kira seperti Kira-kira itu. seperti itu. Ya di antara kejenakaan adalah sedikit keseriusan. Ya. Ya. Supaya Tapi bola kalau ya. terlalu serius juga, ya asik. Ngantuk, bukannya ngantuk kalau begini. Hidup juga kalau terlalu serius, ya ngantuk ya. Itu bercanda-bercandanya. Jadi supaya kita menghilangi kejenuhan dan kengantukan kita, boleh Pak Mario sedikit memberikan tips gitu untuk para teman-teman bapak-bapak jenaka yang mau memulai suatu usaha, entah itu di bidang usaha apa aja. Pasti kan Pak Mario punya apa namanya strategi sendiri dong Pak untuk memulai usaha itu kan. Harus ini strategi kan ada kan Pak. Ada sih. Nah, tolong Pak diberikan beberapa tips gitu Pak untuk teman-teman bapak jenaka yang Anggap aja saya Sintayong. Pelatih. Iya Bapak seperti pelatih gitu loh. Ya kan? Tapi jangan di runner up kalau di sini Pak. Ya kan harus di number one gitu Pak. Coba Pak Mario. Sebenarnya tips-tipsnya umum lah ya. Kalau namanya orang mau mulai usaha itu kan sama di mana-mana. Oke. Cuma produknya aja yang Yang beda. beda. Tapi kalau tips-tipsnya ya yang paling umum kita dengar aja, dan itu memang yang saya jalani. Yang pertama, ada kemauan buat belajar, ada keinginan buat bisa maju, buat bisa lah artinya. Gue bisa gitu, dan itu mau belajar. Kalau masalah, tapi gue nggak punya modal, nggak punya apa, ya itu jangan jadi patokan. Jangan jadi kendala ya. Jangan jadi kendala. Iya. Semua itu bisa, tapi niatnya aja. Iya. Sama amalu bin niat. Semua itu tergantung niatnya. Niat dan harus memahami apa yang kita akan lakukan gitu kan. Iya. Mau belajar, nggak perlu takut masalah nggak punya modal, nggak punya apa, jalanin Jalan terus. aja. Pokoknya gas terus lah, nggak usah mikir lah. Iya. Gimana nanti aja itu? Oh, banyak orang banyak teori. Pasti bisa. Pasti bisa. Udah. Tidak daku. Jadi sekian teman-teman bapak jenaka untuk segmen ini yang luar biasanya. Kita kedatangan tamu yang memang sangat luar biasa juga. Legend. Fenomenal. Aktual, ya kan. Hot papa. Apa? Sugar daddy juga. Jadi Lady boy. buat para cewek yang di luar sana melihat sosok Pak Mario yang berkarisma ini, tolong jangan berpikir macam-macam karena Pak Mario sudah menikah ya Pak ya. Anak udah berapa Pak? Jangan malu-malu. Jadi tolong buat cewek-cewek yang di sana, Pak Mario sudah menikah ya, jadi punya anak 2, jadi bentuk supportnya aja gitu ya. Gue punya ini, apa namanya, semenjak jalanin ini kan, ngelihat suka ada teman-teman yang udah punya sekretaris, gitu kan. Nah itu kelihatan tuh sekretaris nakal sama sekretaris betul. Jadi bedanya di apa Pak? Bedanya gini, kalau sekretaris benar, bosnya datang, Hmm. selamat pagi Pak. Oh, gitu. Itu benar. Benar. Ya. Kalau sekretaris nakal? Pak, udah pagi. Dari ketawanya juga kelihatan kan ketawa. Gimana? Kalau sekretaris benar, cewek bener lah. Kalau ketawa tuh pemalu, jaga wibawa. Ketawa dia. Kalau yang nakal? Kalau yang nakal pas Ketawa? Itu sedikit tips. Sedikit tips. Karena itu penting. Jadi buat teman-teman jenaka yang punya sekretaris, tolong istrinya harus memahami benar tipsnya. Kalau tadi gimana Pak? Kalau sekretaris yang benar, kalau bos datang, selamat pagi Pak. Tapi kalau sekretaris yang nakal, sudah pagi Pak, begitu ya. Pak sudah pagi. Oh gitu ya. Kalau ketawanya, kalau yang benar begini. Biasa. Kalau yang nakal, Itu tips paling jadi Insya Allah. Oke, para teman-teman Pojenaka, sekian mungkin segmen kita. Alhamdulillah ya Pak ya. Terima kasih banyak nih Pak Mario Sama-sama, Pak. telah hadir di Studio Kriti Channel ini Pak. Ya, kita merintis ya Pak ya, sama seperti Bapak merintis usaha Bapak ya. Ya. Kita saling support aja dan doa ya Pak. Betul. Begitu kan Pak Tarman ya Pak? Iya. Ada lagi tanyakan nggak Pak? Udah cukup saya rasa. Udah ngantuk juga. Gulanya udah naik.
Gulanya udah Oke. Sekian cukup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, comment, subscribe, and share. Share. Oke.